Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ruth Medan Managirsang dengan NIM 211521025. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan pengaruh interaksi konsentrasi sari buah pepaya muda P1, P2, dan lama waktu pemeraman K1, K2, K3 yang merupakan faktor terhadap rendemen minyak kelapa. Nah, rendemen minyak kelapanya ini merupakan dua rendemen yang berbeda sehingga membentuk dua kelompok. Nah, mengapa membentuk dua kelompok? Karena saya akan menjelaskan rancangan acak kelompok faktorial. Nah, data yang saya buat sama seperti data pada video sebelumnya. Namun perbedaannya pada data sebelumnya, pada RAL ini merupakan ulangan, namun pada RAK ini merupakan kelompok. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh data pada kelompok 1, yaitu dengan cara sum, kemudian pilih semua datanya yang pada kelompok 1 yang dijumlahkan, enter. Begitu juga dengan kelompok 2. Kemudian kita akan melakukan perataan, di mana menggunakan average seluruh data dan enter. Begitu juga untuk rata-rata kelompok 2 terhadap perlakuan. Nah, kemudian ini kita akan jumlah dari P1 K1 dengan dua kelompok, interaksinya dengan kedua kelompok ini. Jumlahnya yaitu ini bisa di drag dengan cara sama dengan sum, kemudian kita pilih dan enter. Dan ini bisa di drag ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari rata dari interaksi perlakuan dengan kelompok, setiap perlakuan dengan kelompok. Nah, cara mencarinya dengan average, kemudian pilih datanya dan enter. Dan ini bisa di drag ke bawah. Setelah itu kita akan mencari keseluruhan jumlah, di mana keseluruhan jumlah itu didapat dari sama dengan sum, kemudian data dari jumlah yang telah kita dapatkan. Nah, kemudian kita akan mencari rata dari keseluruhan rata interaksi perlakuan kelompok dengan cara average, kemudian pilih semua data yang telah diratakan dan enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel dua arah untuk kelompok. Pada baris terdapat faktor K dan pada kolom terdapat faktor P. Untuk P1 dan K1, data yang terisi merupakan jumlahnya. Jumlah dari interaksi dari perlakuan dengan kelompok. Seperti yang kita lihat, ini sama dengan D11, di mana terdapat jumlah yaitu 46,425. Begitu juga untuk semua data tabel dua arah ini. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan setiap datanya. Nah, untuk penjumlahan faktor P1 terhadap dua kelompok, yaitu dilakukan dengan sum, keseluruhan data
enter. Begitu juga dengan P2. Seperti yang terlihat pada video. Nah, selanjutnya begitu juga rata-rata untuk faktor P. Rata-ratanya itu sama dengan jumlah ini, jumlah B26, jumlah B28 terdapat jumlah yaitu 142,825 dibagi 6. Nah, 6 ini berasal dari banyaknya data, di mana taraf K itu ada 3 dan kelompok itu ada 2, sehingga 3 interaksi yang terjadi yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6, sehingga banyaknya data 6. Dan untuk mencari rata-ratanya itu jumlah dari faktor yang dijumlahkan, seperti faktor ini, faktor P1, jumlah dari faktor P1 dibagi dengan banyaknya data yaitu 6. Begitu juga untuk P2 dibagi 6 dengan jumlah 147,8 didapat rata-rata 24,633. Nah, kita akan menjumlahkan untuk yang faktor K. Nah, faktor K digunakan untuk sama dengan sum, kemudian data K2, K, dan enter. Nah, ini bisa di drag juga karena itu sama. Nah, ratanya itu dicari dari jumlah ini sama dengan jumlah yang rata-rata yang ingin kita cari adalah K1. Maka kita akan mencari jumlahnya sama dengan jumlah dibagi dengan 4. Dari mana 4 berasal? 4 berasal dari interaksi perlakuan faktor P1, bukan perlakuan, interaksi faktor P1, faktor P, di mana faktor P ada 2 dan dikali dengan kelompok. Kelompok ada 2, sehingga 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan demikian didapat hasil 23,725 dan kita drag ke bawah. Nah, untuk jumlah keseluruhan dan rata-rata itu sama dengan data yang di atas, yaitu 290,625 dan 24,219 dengan dengan menggunakan rumus yang sama dan cara pencarian yang sama, yaitu dengan menjumlahkan semua data, kemudian ini menggunakan average dari semua rata-rata yang telah dicari. Nah, selanjutnya kita akan mencari faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini didapat dari jumlah dikali 2 dibagi 12. Nah, dari mana 12 ini berasal? 12 adalah banyak data. Perlakuannya ada 6. Nah, perlakuannya ada 6, kelompoknya ada 2, sehingga 6 dikali 2 itu 12, sehingga banyaknya data adalah 12. Nah, FK sama dengan jumlah keseluruhan data dikali 2. Jumlah keseluruhan data adalah 290,625 dibagi dengan 12, sehingga mendapatkan hasil 038,5742. Selanjutnya kita akan ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA pada rancangan acak lengkap, tabel ANOVA tidak terdapat kelompok karena yang dicari tidak Nah, pada RAK ini terdapat kelompok. Kita akan mencari kelompok juga. Nah, kita duluan mencari DB. DB yang kita cari yang pertama yaitu DB total. DB total ini berasal dari keseluruhan data dikurang 1. Nah, keseluruhan data yaitu ini, seluruh data yang telah ada dikurang dengan 1, sehingga mendapatkan hasil 11. Datanya 12 dikurang 1 sehingga 11. Kemudian kita akan mencari DB perlakuan. Mencari DB perlakuan sama dengan di RAK sama.
dengan di RAL. Semuanya cara untuk mencarinya yang ini semua sama dengan RAL. Perbedaannya cuma kita menambahkan kelompok untuk RAK. Perlakuan dicari dengan menggunakan count A. Kemudian ini banyaknya perlakuan, jumlah seluruh perlakuan dikurang 1. Atau jika tidak dalam Excel, cara pencariannya yaitu banyaknya perlakuan dikurang 1. Nah, kalau dengan Excel kita memakai count A, banyaknya perlakuan dikurang dengan 1. Begitu juga dengan kelompok. Kita mencarinya dengan count A, terus banyaknya kelompok yaitu sebanyak 2. Nih, sebanyak 2 kelompok dikurang dengan 1. Sehingga enter mendapat 1. Untuk faktor P, mencari DB-nya yaitu menggunakan count A, banyaknya faktor P yaitu sebanyak 2 dikurang dengan 1 sehingga mendapatkan hasil 1. Begitu juga untuk mencari faktor K. Terdapat 3 banyaknya faktor K, 3 dikurang dengan 1 sehingga menghasilkan 2. Nah, interaksi didapatkan dari perlakuan dikurang faktor P dikurang faktor K. Seperti ini. Perlakuan dikurang faktor P dikurang faktor K. Nah, galat diambil dari total dikurang dengan perlakuan dikurang dengan kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencari jumlah JK kuadrat. Mencari JK itu dengan rumus sum SQ. Nah, kita akan mencari pertama kita contohkan untuk mencari JK perlakuan. JK perlakuan yaitu dengan menggunakan sum SQ, di mana jumlah dari keseluruhan perlakuan terhadap interaksi itu dikuadratkan, kemudian dibagi 2 dari jumlah kelompoknya, dibagi 2 dikurang faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah 70,38,5742 sehingga mendapatkan hasil 5,412. Begitu juga dengan kelompok. Kelompoknya dipilih, ya, ini jumlah dari seluruh kelompoknya, kemudian dibagi 6, karena pada setiap data terdapat 6, kemudian dikurang dengan faktor koreksi sehingga mendapatkan hasil 0,207. Begitu juga dengan faktor P. Faktor P dengan jumlahnya P2 dibagi dengan 6 dikurang dengan C20 yaitu faktor koreksinya. Begitu juga untuk yang K. Jumlah keseluruhannya dikuadratkan, sum SQ dikuadratkan dibagi dengan 4. Nih, perlakuannya ada 4 di mana faktor P ada 2 dikali dengan kelompok. Itu sehingga mendapatkan 4 dikurang dengan faktor koreksi yang mendapatkan. Nah, untuk totalnya itu kita sama seperti mencari DB total. Tapi bedanya pada untuk CK semua data dikuadratkan dan dikurangkan dengan FK. Karena pada DB kan semua data langsung dikurangi dengan 1. Nah, sedangkan ini semua data dikuadratkan dikurang dengan faktor koreksi. Itu semua data ini dikuadratkan dikurang dengan faktor koreksi sehingga mendapatkan 6,264. Untuk mencari galat yaitu sama seperti mencari galat pada DB, sama dengan
total, JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kelompok mendapatkan hasil 0,645. Selanjutnya kita akan mencari KT. Nah, untuk mencari KT itu adalah JK dibagi dengan DB masing-masing sumber keragaman. Seperti kalau kita ingin mencari JK perlakuan, kita akan membagikan JK perlakuan dengan DB perlakuan. Jika kita ingin mencari KT faktor P, maka kita akan membagi JK faktor P dengan DB faktor P, seperti pada ini. Nah, mencari KT perlakuan mendapatkan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Mencari KT yaitu dari membagikan JK kelompok dengan DB kelompok untuk mendapatkan KT kelompok. Untuk KT faktor P yaitu JK faktor P dibagi dengan DB faktor P. Kemudian untuk KT faktor K itu membagikan dengan JK faktor K dibagi dengan DB faktor K. Begitu juga dengan interaksi dan juga galat, KT galat. Kemudian kita akan masuk ke F hitung. Nah, F hitung dicari dengan F hitung yang ingin dicari dibagi dengan KT galat. Nah, karena semuanya dibagi dengan KT galat, maka KT galat diberi F4 untuk bisa ngedraknya ke bawah nanti. Itu karena F4 itu sebagai pembagi masing-masing F hitung, dimana dia kita bisa ngedrak datanya ke bawah. Tuh. Tanpa F4 nanti datanya akan jadi dikalikan turun ke bawah. Dia bergerak ke bawah, tidak stay di KTG-nya. Nah, untuk mencari F hitung perlakuan, maka yang dicari adalah sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat dan F4. 8,384. Nah, dan ini bisa didrag ke bawah sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita akan mencari F-tabel. Nah, F-tabelnya ini itu dengan memakai VinV, di mana VinV kita masukkan VinV buka kurung 0,05 yang kita cari ke F-tabel 1%. Misalnya kita mau mencari F-tabel 1%, maka yang kita masukkan 0,01. Kalau kita mau mencari FTB 5%, maka yang kita masukkan 0,05. Nah, di titik koma, pilih DB F-tabel yang ingin dicari. Yaitu kita akan mencari F-tabel 5% dari perlakuan, maka kita akan memilih DB perlakuan. Kemudian titik koma dengan galat. Nih, galat. Galatnya diberikan tanda F4 tanda dolar supaya kita dapat ngedraknya ke bawah. Seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau setelah VinV kan ada 0,05. Itu didapat dari F-tabelnya 5%, mau nyari yang 5% atau 1%. Seperti yang ini. Nah, karena kita mau mencari yang ini 1% tabelnya, maka VinV 0,01, namun tetap sama dengan selanjutnya sama dengan yang F-tabel 5%. Dan ini bisa didrag ke bawah gitu. Nah, kemudian kita akan mencari penotasiannya ini. Penotasiannya ini seperti yang dibilang, kalau mendapat NS atau maka dia tidak nyata.
kalau mendapat bintang 1 berpengaruh nyata pada taraf 5, di mana kalau dia bintang 1 maka F hitungnya lebih kecil dari F tabel 1% dan lebih besar dari F tabel 5%. Nah, kalau dia bintang 2, di mana itu berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%, maka F hitungnya itu lebih besar dari F tabel 5% dan juga 1%. Nah, untuk mencari F hitung, dilakukan dengan if buka kurung F33. Ini F hitung yang penotasian. Kita mau menotasikan F hitung perlakuan nih. Nah, maka yang kita masukkan yaitu data F hitung perlakuan. Kemudian lebih kecil dari H33. Nah, lebih kecil dari H33 yaitu lebih kecil dari F tabel 5%. Jika dia lebih kecil dari F tabel 5%, maka hasilnya NS, tidak nyata. Dan kemudian if F hitung perlakuan tadi lebih kecil dari F tabel 1% perlakuan, maka hasilnya adalah bintang 1. Kemudian jika keduanya lebih kecil dari F hitung, maka diberikan tanda bintang dan enter. Dan ini bisa di drag, karena ini juga seperti itu, ini juga seperti itu. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu perlakuan dan interaksi. Ini perlakuan dan interaksi serta faktor P. Perlakuan, faktor P dan interaksi itu berpengaruh nyata. Berpengaruh nyata. Nah, dan untuk kelompok dan faktor K itu tidak nyata, non-signifikan. Data ini menunjukkan bahwa kelompok rendemen yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan. Gitu dia. Selanjutnya kita akan mencari melakukan uji lanjutan rencana, yaitu untuk mengetahui dan mencari perlakuan yang terbaik dengan memiliki rendemen yang tinggi. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus mencari rekomendasi terbaik berdasarkan data. Kita harus mengolah data mana hasil yang terbaik berdasarkan faktor K maupun faktor P. Pada video RAL dijelaskan bagaimana cara untuk mencari uji lanjutan ini. Saya hanya menjelaskan sedikit singkat saja, namun tepat. Oke. Yang pertama yaitu kita melakukan pengurutan data. Ini kita akan melakukan pengurutan data di sini. Pengurutan data sini. Mulai dari yang terbesar yang ke terkecil karena kita akan menyelisihkan. Mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil akan kita urutkan datanya. Kemudian dilakukan penyelisihan terhadap. Nah, penyelisihan yang pertama yaitu penyelisihan rata P2K2 terhadap semua data yang di bawahnya sehingga mendapatkan hasil ini. Begitu juga dengan untuk penyelisihan yang kedua. Untuk penyelisihan yang kedua yaitu di mana kita ambil setelah melakukan data P2K2, kita ambil yang di bawahnya P1K3. 24,575. Nah, 24,575 ini dikurangkan dengan semua rata dari perlakuan yang ada di bawahnya, yaitu yang lebih kecil darinya. Begitu juga dengan selanjutnya, yang ini mulai dari P2K3, kemudian dikurangkan semua data yang lebih kecil darinya. Ini dimulai dari P2K1, kemudian dikurangkan angka yang rata yang lebih kecil darinya. Kemudian ini perlakuannya P1K2, karena ini yang terakhir. Nah,
Interaksi ini memang dilakukan, kalau dia 9 data, maka tetap akan dilakukan pengurangan sampai dia berada pada hasil satu. Maksudnya itu tidak ada lagi pengurangan yang akan dilakukan pada rata paling bawah atau paling kecil. Nah, untuk pemberian notasi, maka kita akan mencari dulu perbandingannya untuk pemberian notasi. Nah, sebelum ini adalah data yang berasal dari buku. Nah, untuk mencari BJND-nya, baik 5% maupun 1%, maka kita harus mencari SY terlebih dahulu. Untuk mencari SY yaitu nih, cari SY ini E38 di mana KT Galat, nih KT Galat dibagi 2 dari bawah diakarkan, atau akar sama dengan pangkat setengah atau 0,5 dikali pangkat 0,5 diakarkan, sehingga mendapatkan hasil 54,068. Nah, kemudian kita akan mencari BJND 5% dulu. Ketika ingin mencari BJND 5%, tentu kita akan memakai data JND 5%. Ketika ingin mencari BJND 1%, maka kita akan menggunakan data JND 1%. Nah, kita ambil satu aja, yaitu BJND 5%. Itu digunakan dengan data BJND 5% pada bagian 2 dikali dengan SY yang mendapatkan ini, dan kemudian bisa di drag. Ini juga sama seperti itu, dan di drag. Nah, setelah itu kita akan memberikan notasi. Nah, pemberian notasinya ini sama seperti pemberian notasi yang nih pada F hitung tadi. Cuman untuk datanya kita menggunakan BJND 5% dan BJND 1%. Nah, kalau dia data yang kita mau notasi itu, yang pertama, kalau dia lebih kecil dari 5%, maka dia non-signifikan. Kalau dia lebih kecil dari ini, if. Yang kedua yaitu, kalau dia lebih kecil dari BJND 1%, maka dia akan bintang 1. Nah, kalau dia lebih besar dari keduanya, maka akan bintang 2. Sehingga dapatkan hasil seperti ini. Karena ingin mendrag, maka BJND-nya ini, BJND 5% dan BJND 1%-nya ini kita kasih F4 sehingga kita bisa ngedragnya. Dan ini bisa didrag ke bawah gitu. Nah, ini didapatkan dengan ini kan 5 penyelisihan, mulai dari 2 kan. Jadi terdapat 5 data untuk penyelisihan. Nah, ini dilakukan dengan BJND 5% pada perlakuan 3. Nah, lakukan perlakuan 3 seperti ini. Sebentar, sepertinya saya ada kekeliruan. Oh, enggak. Pas kok. Oke, sehingga didapatkan notasi seperti ini. Kemudian kita akan memberikan lambang notasinya, yaitu ini
A, kemudian A, terus selanjutnya ini dengan lambang B, dan B, dan ini untuk C, dan C. Ini adalah notasinya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, dari sini dapat ditentukan rekomendasi terbaik berdasarkan data. Nah, kita lihat yang paling atas yaitu P2K2, di mana kalau P2K2 itu P2 dengan menggunakan 25 mili, namun perlakuannya K2 itu 20 jam. Sedangkan P1K3 itu P1-nya 15 mili, namun perlakuannya dilakukan selama 25 jam. Maka yang terbaik, rekomendasi yang saya pilih adalah tentu P2K2. Nah, selanjutnya dilakukan, sebenarnya sampai sini cukup, namun bisa juga dilakukan uji lanjutan terhadap tiap faktor. Nah, uji lanjutannya ini sama seperti yang ini, mana dia dicari JND-nya SY dulu. Pertama, datanya dilakukan pemerataan, bukan pemerataan, maksudnya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, karena ini hanya menyelisih 1, maka sebentar. Oke, saya lanjut ya. Ini kita akan mencari pencariannya faktor P. Faktor P dan faktor K. Nah, sama-sama diurutkan. Datanya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian kita akan mengambil 2. Karena ini melakukan penyelesaian 1, maka kita ambil datanya cuma 1. Dan ini kita ambil 2 karena menyisihkan 2. Setelah itu dilakukan dengan pencarian SY. Nah, pencarian SY untuk faktor P yaitu KT galat. Pencarian SY pasti dilakukan dengan KT galat dibagi banyaknya data dari yang mau kita cari. Nih, KT galatnya maaf, kursor saya sedikit error. Nih, pokoknya dia sama seperti mencari ini juga. KT galat dibagi dengan 6, yaitu dimana faktor K yaitu sebanyak 3, data faktor K dikali dengan kelompok sebanyak 2, sehingga dibagi 6, kemudian diakarkan atau dipangkatkan setengah atau 0,5, sehingga mendapatkan hasil
Bentar. Ini saya error sebentar. Ini dapatkan hasil ini. Dan untuk mencari notasi sama seperti yang kita lakukan sana, dimana kita akan mencari BJND-nya dulu. Kita akan mencari BJND-nya dulu. Kemudian kita akan mencari BJND-nya dulu. Kemudian kita akan mencari BJND 5% dan 1%-nya. Kemudian kita akan melakukan penotasian dengan if kalau hasilnya selisih itu lebih kecil dari seperti yang saya bilang BJND 5%, maka dia akan NS. Kalau lebih kecil dari BJND 1%, maka dia akan bintang 1, dan kalau lebih besar dari keduanya maka dia akan bintang 2. Nah, di sini dapat notasi AB sehingga berbeda signifikan atau nyata. Begitu juga dengan faktor K. Itu juga dengan faktor K. Ini dimana setelah dirata-ratakan maka kita akan mencari SY-nya. SY-nya itu maaf, keyboard saya rusak sehingga saya akan menjelaskan dengan SY-nya itu sama seperti mencari SY-nya ini. Namun di pembagiannya itu beda. Kalau ini dibagi 6 maka ini dibagi 4. Dari mana asal 4 berasal? 4 berasal dari faktor P. Faktor P ada 2 dan faktor K itu ada 2. Bukan faktor K, dan kelompok itu ada 2. Sehingga 2 kali 2 adalah 4, sehingga untuk mencari SY itu kata galat dibagi dengan 4 dikali dengan dikali dengan pangkat setengah atau 0,5, atau yang biasa disebut akar dari akar dari kata galat dibagi dengan banyaknya data, yaitu kalau untuk F faktor K yaitu faktor P dikali dengan banyaknya kelompok, dan sehingga menjadi akar kata galatnya dibagi dengan. Nah, selanjutnya itu lakukan pencarian ini menggunakan if buka kurung, yaitu hasil selisihnya ini baik ini maupun ini itu sama, dikalikan dengan if lebih kecil dari BJND 5% dan BJND 1%, ini untuk yang ini yaitu 2, maka hasilnya akan bintang NS. Kalau kemudian if
selisih yang dicari, kemudian lebih kecil dari 1%, maka dia akan mendapat bintang 1. Kemudian kalau dia lebih besar dari keduanya, maka akan mendapatkan bintang 2. Nah, untuk penotasian didapatkan seperti ini dengan notasi AAB, sehingga pada ini K3 ini dia non signifikan, dan pada K1 dia berbanding nyata. Oke, sekian penjelasan video saya mengenai konsentrasi ini, pengaruh interaksi konsentrasi sari buah pepaya muda dan lama waktu pemeraman dengan menggunakan faktor P1 dan V3, faktor P dan faktor K terhadap rendemen minyak kelapa yang dengan rendemen minyak kelapa yang dua yang berbeda, sehingga membentuk kedua kelompok. Kemudian dan sekian presentasi saya, dan maaf apabila di tengah-tengah penjelasan laptop saya error dan tidak berfungsi untuk menjelaskan sesuatu dan tidak bisa untuk mengklik kotaknya atau kolomnya. Mohon maaf sekali. Sekian presentasi saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua.